Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita karya dari Tinta Mas yang berjudul Desa Kembang Mati Part 3. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai selesai. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Setelah kejadian yang tidak mengenakan hati selama di dalam kamar mandi, Mutia terkesan cemas pada setiap sudut ruangan. Saat itulah Bayu mendekat memberikan kehangatan serta dukungan. Jangan banyak pikiran, hantu itu ada di dalam otak kita, tergambar dari khayalan ataupun imajinasi. Semakin lekat kita dengan pikiran buruk, semakin tergambar jelas sosok mereka di dalam mata, hati, dan pikiran. Ingat sayang, kita ke desa ini untuk bersenang-senang, bukan menangis. Apalagi sampai menderita. Lihatlah aku, putra tunggal ini menjadi penjahat bagi mamanya. Dan semua aku lakukan demi istriku. Aku berharap hubunganmu dan mama akan segera membaik, sama seperti ketika pertama kali dulu kalian bersama. Amin, Mas. Aku juga tidak berniat untuk melawan ataupun mengasari beliau. Hanya saja, rasanya sesak sekali di sini. Mutia menyurut dadanya berulang. Aku... Suara perempuan tersebut terdengar mulai bergetar. Bayu mengusap punggung istrinya berulang agar mencapai ketenangan. Aku sangat mengenalimu, sayang. Sampai detik ini, kamu adalah yang terbaik. Makanya aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk menggeser posisimu dengan perempuan lain meskipun aku mampu. Mutia memeluk suaminya kian erat. Sementara itu, Bayu hanya bisa menghela napas panjang. Sabar ya sayang. Iya, Mas. Asalkan kamu selalu berada di sisiku dan menyanyiku seperti saat sekarang ini. Tentu saja sayang. Sekarang, ayo berganti pakaian. Ujungnya Bayu menemani sang istri berganti pakaian. Setelah itu dilanjutkan dengan memasak menu spesial dan juga makan malam bersama. Rasanya Mutia tidak mau sedikit pun beranjak dari sang suaminya. Bahkan ketika Bayu ke kamar mandi pun, Mutia tetap saja mengikutinya. Bayu terkekeh di sela-sela kegiatan buang air kecil yang ia lakukan. Sebab dirinya tidak tahu apakah ini merupakan hal yang romantis atau hanya sebuah gambaran ketakutan dari istrinya. Yang jelas, ia merasa bahagia dengan sensasi baru di dalam hidupnya. Menurutnya, kalau tidak seperti ini, mana mungkin Mutia bersedia menemaninya untuk ke kamar mandi dan melakukan hal kecil bernuansa romantis bersama. Goda demi goda tampak manis melengkapi kebahagiaan mereka. Agaknya, Mutia pun telah lupa bahwa beberapa saat yang lalu, hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa besar. Sayang, kamu harus tidur lebih cepat, pinta Bayu. Memangnya kenapa, Mas? Kamu itu kelelahan. Obatnya hanya multivitamin dan istirahat. Besok kita jalan-jalan lagi. Banyak kejutan di sini. Rayu pria tampan itu sambil tersenyum hangat. Bayu terus saja menemani istrinya hingga terlelap. Setelah terdengar suara dengkuran kecil sebagai pertanda Mutia sudah masuk ke alam mimpi, pria itu tampak tersenyum. Tak lama, dia pun bangkit dari ranjang karena belum mengantuk. Aduh, aku masih bisa mengerjakan sesuatu menjelang tidur.
kata Bayu pada diri sendiri sambil mengusap wajah hingga bagian belakang kepalanya. Bayu berdiri hendak kembali ke ruang tamu untuk mengambil peralatan kantornya. Ia berencana untuk melakukan pekerjaan esok hari, agar jika sewaktu-waktu Mutia hendak mengelilingi desa, ia memiliki waktu luang nan banyak. Namun semua rencananya buyar sesaat setelah mendengar suara gelak tawa dari beberapa warga yang sedang menumpang duduk di muka villa. Bayu yang sangat suka bersosialisasi pun memutuskan untuk keluar dan berbaur. "Selamat malam," sapanya santun. "Saya Bayu, dan untuk beberapa bulan ke depan akan tinggal di villa ini." "Selamat malam, Mas. Silakan bergabung," sambut yang lainnya bersama senyum. "Sepertinya dari kota," terka salah satu warga. "Iya, Pak. Saya dan istri sedang menenangkan diri di kampung ini," kata Bayu dalam senyum, dan beberapa warga langsung saling menatap heran. "Lah, kok terbalik? Orang-orang di kampung pada heboh ingin berangkat ke kota demi memperbaiki kehidupan. Nah, ini orang kota mau pergi ke desa untuk sebuah ketenangan dunia-dunia." "Hahaha, begitulah manusia, tidak ada puasnya," tukas warga lain sambil tertawa seperti tidak memiliki beban. "Mungkin semua itu karena suasananya, Pak. Di kota setiap detik adalah kesibukan, tidak ada udara bersih, apalagi sejuk secara alami. Orang-orangnya juga pada angkuh dan sangat sulit untuk mengobrol seperti ini. Bahkan saya tidak hafal dengan semua nama-nama rekan sekantor. Bayangkan." "Weh, kalau di sini anak cucu sampai cicitnya saja pada hafal betul." "Itulah kehebatan warga kampung," Bayu memuji sambil memperhatikan villa dari depan. Saat ini Mutia terkesan tenang tanpa teriakan. "Di dekat sini ada warung kopi yang terkenal lezat. Mau mampir?" ajak salah satu warga. "Oke, boleh juga," jawab Bayu dan kemudian kembali ke arah villa untuk mengunci pintu dari luar. 5 orang warga dan Bayu berjalan di sekitar villa menuju bibir desa. Benar saja di antara jalan tanah terdapat sebuah warung kopi yang buka hingga dini hari. Melihat suasana warung nan cukup ramai, Bayu menjadi penasaran dengan rasa minuman yang dijual di sana. "Pendatang, Mas?" tanya salah seorang warga yang duduk bertiga di warung kopi itu. Bayu kaget mendapat pertanyaan semacam itu. Iya, Mas. Baru datang sore tadi," jawabnya bersama senyum. "Tapi di sini ya lama dan tinggal di sana," tunjuk salah satu warga yang sejak tadi bersama Bayu. "Di rumah," penjaga warung menggantung ucapannya. "Oh, iya," satu warga sambil melakukan kepala dengan cepat. "Sendirian, Mas?" tanya yang lainnya kepada Bayu. "Enggak kok, Pak. Ada istri saya juga." "Oh, gitu." Lalu semua orang saling berkenalan di warung kopi tersebut. "Duduk sini, Mas," panggil warga itu lagi kepada Bayu. Karena merasa tidak enak, Bayu akhirnya menghampiri mereka sambil menunggu kopi pesanannya tiba. Saat ini obrolan panjang lebar terdengar di warung tersebut. Bayu pun merasa nyaman karena sikap para warga yang begitu ramah dan bersedia berbagi cemilan dengannya. Bahkan pria itu lupa dan terus berada di sana hingga larut malam tiba. Di dalam villa, keringat dingin telah membasahi dahi dan rambut Mutia. Cuaca dingin seakan tidak berpengaruh kepadanya. Mungkin karena dirinya sedang terseret dan terbawa hingga berada di sebuah pedesaan lawas nan jadul 10 tahun silam. Saat ini Mutia terlihat kebingungan seorang diri. Bukan tanpa sebab.
Situasi tampak asing dan tegang di sekitar pedesaan itu. Pada saat yang bersamaan, ia melihat sosok remaja yang digendong paksa oleh beberapa orang di hadapannya secara bergantian. Kemudian disusul dengan seorang pria yang berteriak memberikan perintah dengan nada suara tertinggi dari tenggorokannya. "Bawa dia dan terjunkan ke sana." Tunjuk pria tersebut ke arah lubang curam tak jauh dari air terjun yang sangat tinggi. Mendengar hal tersebut, Mutia berlari dan mencoba menahan pria itu. Namun, usahanya sia-sia sebab ia tidak bisa menyentuhnya. Pria ini terus memberikan perintah kepada para pria yang menggendong remaja itu menuju ke air terjun keramat. Mutia berdiri di bibir jurang. Dilihatnya batu besar di bawah air terjun. "Jangan, tolong!" jerit remaja itu sambil mengharap belas kasihan. "Tidak, tolong!" Suaranya pilu menggetarkan hati. Tanpa terasa, Mutia mengeluarkan air matanya yang berat. "Stop, jangan melakukannya!" teriak Mutia kepada pria-pria tersebut. Tapi tidak ada tanggapan dari mereka. Teriakan Mutia ini sama sekali tidak ada gunanya. "Tolong ya Allah!" Remaja ini menyebut nama Sang Pencipta di ujung lidahnya. Dan tidak berapa lama, langit bergemuruh serta meledak seakan hendak menyambar batang tubuh semua warga, tidak terkecuali Mutia. "Cepat, lempar dia!" perintah pria itu kepada anak buahnya. "Tidak!" Mutia terus berteriak hingga mulut dan kedua matanya terbuka lebar. Tetapi wanita remaja ini tetap dilemparkan ke jurang. "No!" pekik perempuan kota tersebut hingga ia tersadar, terbangun dan menatap seluruh sudut kamar, lalu menangis sejadi-jadinya. "Tidak!" ratapnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Mutia menggigil tak berteman, bahkan otaknya kehilangan ingatan untuk sementara waktu, terutama tentang jati dirinya dan suaminya. Hingga 40 menit berlalu dan Bayu kembali dengan sebungkus rokok serta gorengan yang ia beli di warung. Mutia yang lelah akibat mimpi semalam tertidur dengan posisi duduk dan bersandar di peranjangnya. Yang aneh adalah dirinya sama sekali tidak menjerit atas nama suaminya seperti sebelumnya. Hal ini sempat menjadi buah pertanyaan di dalam hati Bayu. Tetapi karena tak ingin mengganggu, ia memutuskan untuk memperhatikan Mutia sampai dirinya juga terlelap. Tanpa terasa, malam pun berganti pagi. Bayu yang bangun lebih dulu langsung menyiapkan makanan dan minuman hangat bagi istrinya. Tak lama, Mutia menyusul dan menikmati apa saja yang berada di hadapannya. Perempuan ini begitu lahap, hingga tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Bayu memperhatikan istrinya dan berniat untuk mengajaknya keluar. Ia mengambil inisiatif ini setelah melihat wajah Mutia nan pucat. Tak ingin sang istri justru menjadi jauh lebih stres berada di desa, sebab tujuan kedatangannya adalah untuk menyenangkan istrinya. "Kita jalan yuk. Udara pagi di sini sangat menyegarkan." "Iya mas," sahut Mutia sambil melempar senyum tipis. Seusai sarapan, Bayu dan Mutia berjalan keluar villa. Mereka melewati sebuah sawah yang masih asri dan tersusun rapi. Hal ini sangat jarang mereka temukan di kota. Ditambah lagi dengan suara kicauan burung di sekitar persawahan dan pemukiman membuat suasana menjadi lebih alami dan menyenangkan. Di salah satu sawah yang paling dekat dengan jalanan, terdapat gubuk di pinggirnya. Bayu memutuskan untuk mengajak sang istri untuk duduk di sana. Rupanya, seperti bocah berusia sekitar 3 tahun juga tengah bermain di terasnya. Hal ini membuat Mutia menjadi tersenyum karena melihat tingkah si anak yang lucu dan menggemaskan. "Maaf pak,
Bu, izin duduk ya. Saya dan istri dari kota, kata Bayu dengan suara yang keras agar terdengar hingga ke ujung sawah. Alah, Mas Bayu toh. Ini saya, Pak Muin, yang semalam duduk di depan villa, sahut laki-laki berusia sekitar 40 tahun. Silakan duduk. Di sana ada anak saya, nggak nakal kok. Iya, terima kasih. Bayu tersenyum sambil berdiri. Kamu lucu sekali, kata Mutia sambil menggoda putranya Pak Muin. Bayu memperhatikan istrinya yang lebih ceria daripada ketika di rumah tadi. Enak kan di sini sayang? Tanya Bayu usai mereka duduk di pondok walau baru beberapa saat. Saat ini Mutia hanya mengangguk dan sedikit tersenyum. Ia terlihat sangat malas untuk mengangkat bibirnya. Sangat jarang Bayu menemui Mutia seperti ini. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu istrinya hingga sifat cerianya hilang. Namun Bayu belum bisa menemukan dengan pasti apa yang terjadi ataupun penyebabnya. Tak beberapa lama, muncul pasangan petani tua yang berada di area sawah sisi depan, yang bergerak ke arah mereka. Bayu pun berdiri dan menyapa dengan sopan pada keduanya. Pagi, Pak. Izin duduk di gubuk ini. Silakan, Mas. Nikmati udaranya. Jawab pria tua itu dan mereka juga ikut duduk di gubuk tersebut. Mari, Mas. Ngeteh dulu. Tawar ibu petani sambil mengeluarkan ceret dan gelas-gelasnya. Kemudian langsung memberikannya kepada Bayu dan juga Mutia. Di sana itu anak kami, ini cucu kami, jelasnya. Oh, begitu. Makasih, Bu. Maaf jadi merepotkan, ujar Bayu saat menerima teh dari perempuan paruh baya tersebut. Anak ini dari kota ya? Tanya bapak petani sembari menyeruput tehnya yang masih mengeluarkan asap tipis nan hangat. Iya, Pak. Kami berdua dari kota. Bayu menjawab dengan sopan. Ada apa ke desa ini? Bulan madu? Tanya pak petani itu sekali lagi. Soalnya sudah sangat lama sekali desa ini tidak dikunjungi, sambungnya. Ah, enggak kok, Pak. Kami hanya mau liburan saja. Jenuh di kota dan bosan dengan segala aktivitasnya. Balas Bayu yang lebih aktif menjawab daripada istrinya. Memang lebih enak di desa. Suasananya masih asri, sejuk, dan kekeluargaannya masih tinggi. Jadi nggak masing-masing gitu. Kali ini perempuan paruh baya itu ikut nimbrung ke dalam obrolan para pria. Benar, Bu. Suasananya berbeda, jauh dengan di sini. Lebih adem. Jawab Bayu sementara Mutia hanya tersenyum simbol saja. Ini istrinya, Nak? Tanya ibu petani itu lagi tampak ingin memastikan. Iya, Bu. Ini istri saya, Mutia. Kalau saya, Bayu. Bayu memperkenalkan diri dan juga Mutia. Lalu kedua petani ini mengangguk serentak ketika mendengar nama mereka. Cantik sekali istrinya, Nak Bayu. Sudah berapa lama menikah? Tanya ibu itu sekali lagi. Sudah 7 tahun, Bu. Jawab Bayu setengah malu-malu. Sudah lama ya? Kayak masih pengantin baru loh, timpal pak petani tersebut. Wajah kalian masih muda-muda. Ah, makasih, Pak. Jawab Bayu sambil menikmati teh manis yang berada di tangannya. Sudah diberikan momongan? Tanya ibu petani yang membuat Bayu takut Mutia akan tersakiti hatinya. Belum, Bu. Kami sedang berusaha. Bayu memperhatikan raut muka Mutia takut jika istrinya ini kembali bersedih. Santai saja, Nak Bayu. Keturunan itu kehendaknya yang kuasa. Kalau belum waktunya,
Ya belum diberi, sabar saja. Pak Tani memberikan wejangan kepada Bayu dan Mutia mengenai momongan karena wajah wanita muda ini sudah tertekuk. Betul nak Bayu, saya sama bapak itu 9 tahun baru punya momongan. Sabar saja, timbal ibu petani yang membuat perbedaan wajah Mutia ketika mendengarnya. 9 tahun bu. Bayu tampak tidak percaya ada yang lebih lama dibandingkan dengan pernikahan mereka. Iya, 9 tahun. Begitu dapat satu anak langsung hamil terus, seloros si bapak. Bayu dan Mutia cukup kaget mendengarnya. Wajah Mutia yang tadinya sedih dengan tatapan kosong, kini perlahan mulai sumringah. Dia terlihat cukup terhibur dengan kalimat tersebut. Anak bapak ada berapa sekarang? Tanya Bayu. 5, dan sebagian dari mereka ada di kota. Hanya sesekali ke desa, dan yang selalu ada bersama kami hanya Muin. Apa nggak kesepian, Pak? Tanya Bayu penasaran. Enggak, nak. Justru kesempatan saya sama ibunya anak-anak untuk pacaran lagi. Si petani tertawa keras yang dibalas oleh cubitan sang ibu ke kaki suaminya tersebut. Bayu dan Mutia tampak senang dengan pemandangan di depan mereka. Sebuah alur kehidupan yang jarang didapatkan di kota. Tidak berapa lama, sebuah motor yang ditunggangi sepasang suami istri datang menghampiri mereka. Motor ini terparkir di sebelah gubuk lainnya. Loh, Mas Bayu, ada di sini juga? Sapa pria tersebut setelah turun dari motor. Bayu menoleh ke sumber suara. Mutia memandang sang suami yang sudah kenal dengan masyarakat sekitar. Mas Hamid? Iya mas, lagi jalan-jalan aja menikmati suasana desa bersama istri saya. Pria itu mengajak istrinya untuk ikut duduk di gubuk. Pak Slamet, numpang duduk ya? Iya silakan. Ini ada yang anget-anget juga. Pak Slamet menyodorkan tehnya. Dari mana kalian? Ini? Tadi dari pasar. Niat mau cari ikan buat makan siang. Lah malah habis. Jawab Hamid setelah duduk di sebelah Bayu. Mas Hamid memang aneh pak. Ngajak nyari ikan jam segini. Ya mesti sudah habis. Istrinya Hamid menggedumel mendengar perkataan dari mulut suami. Soalnya lagi susah juga nyari ikan di sungai. Timpal Bu Slamet. Nggak tahu nih, air kok naik padahal nggak musim hujan dan asap gunung sering keluar. Si ibu bener juga. Kok aku nggak memperhatikan hal itu ya? Padahal rumahku di bawah kaki gunung. Timpal Hamid sambil mendongak dan memperhatikan pucuk gunung dari pondok. Sudah, jangan dipikirkan. Itu kan hanya urusan alam yang biasa. Timpal Pak Slamet agar beberapa orang yang berada di sekitarnya tidak kepikiran. Di saat semua orang kembali tersenyum, pria paruh baya ini malah melirik ke arah puncak gunung. Mas Bayu, ini istrimu? Tanya Hamid sembari memandang Mutia. Iya mas, mbak. Ini istri saya. Kenalin, Mutia namanya. Bayu memperkenalkan sang istri. Wah, ayo mas, istrimu. Puji Hamid kepada Bayu. Rasa macam-macam. Istri Hamid menendang pelan kaki suaminya dan membelakakan matanya. Saat ini Hamid merasa kesakitan sementara yang lain tertawa senang melihat mereka berdua. Mutia pun mulai kembali melebarkan bibirnya. Sementara Bayu nan memperhatikan perubahan raut wajah istrinya juga menjadi lebih tenang. Sementara dari kejauhan, Sari melihat dan memperhatikan Bayu yang sejak semalam sudah membuatnya sulit untuk terlelap.
Bayang-bayang ketampanan pria tersebut begitu menyiksa, sampai-sampai gadis ini memberanikan diri untuk mendekat hanya untuk menikmati visual pria idamannya itu. "Mas Hamid," sapa Sari membuka ruang baginya untuk bergabung. "Aduh, Dek Sari Murti, apa kabarnya?" "Sehat Mas Hamid, Mbak, Pak Slamet, Ibu," sapanya ramah kepada semua orang yang berada di pondok kecuali Bayu dan istrinya. "Semakin cantik saja adikku ini, si kembang desa," goda Hamid yang memang begitu mudah akrab dengan orang lain. Apalagi Sari Murti sudah sangat ia kenali sejak masih kanak-kanak. "Sini, perkenalkan dulu dirimu sama Mas Bayu dan istrinya. Mereka berdua pendatang di kampung kita ini," katanya sambil tersenyum tanpa beban. Untuk sesaat Sari Murti terhentak. Ia tidak mengira bahwa Bayu yang terlihat masih sangat muda telah memiliki seorang istri yang kini duduk di sampingnya dan terlihat mesra. "Pagi Mas, Mbak, perkenalkan, saya Sari Murti, tapi keseringan dipanggil Kasih. Kata Bapak, itu panggilan kecil untuk saya." Pria kota itu mengulurkan tangannya dengan sopan. "Bayu," katanya sambil menatap mata Sari Murti atau yang lebih akrab dipanggil Kasih. Ketika mata mereka bertemu, Kasih melakukan sesuatu di luar dugaan semua orang. Di dalam hatinya berkata, "Kanggo wadah rasa sejati, rasaku dan rasamu si jabang bayi." Kasih membaca mantra penunduk dan pengasih guna menaklukkan hati Bayu Pamungkas. "Kasih," gumam Bayu terdengar tipis hingga telinganya saja yang mampu untuk menangkap suara tersebut. Kasih menurunkan tangan kanannya seusai berhasil membacakan mantra untuk menundukkan hati Bayu Pamungkas. Kemudian ia meninggalkan pria yang sudah terdiam itu untuk beralih kepada Mutia. "Bisa panggil saya Kasih, Mbak. Kalau butuh apa-apa atau ingin jalan-jalan di sekeliling desa, saya siap kok untuk mengantarkan Mbaknya." "Terima kasih ya Kasih," jawab Mutia yang sama sekali tidak memiliki firasat buruk terhadap gadis cantik dan terlihat lembut yang kini berada depannya. Sari Murti atau yang dikenal dengan nama panggilan Kasih berhasil mengucapkan mantra pengasih secara lengkap. Di dalam hati, semua ini ia lakukan agar pria yang melihat dirinya saat ini menjadi tertarik bahkan jatuh cinta. Ilmu hitam tingkat tinggi yang berasal dari keturunan keluarga terpandang ini sangat sulit untuk ditepis ataupun ditolak. Siapapun yang menjadi tujuannya pasti bertekuk lutut di hadapan Kasih. Parahnya lagi, tak ada seorang pun yang mengetahui mengenai ilmu ini, dan mereka mengira bahwa Pak Mardi dan keluarganya memang istimewa, baik secara fisik maupun kelebihan lainnya. Baru saja beberapa menit mengucap mantra bersama tatapan manja, Kasih telah melihat perkembangan baik untuk dirinya. Suami Mutia yang sebelumnya terkesan cuek dan tidak terlalu tertarik kepada dirinya, kali ini justru terus saja menatap gadis tersebut dengan mata berbinar dan senyum menggoda. "Aku pikir Mas Bayu hanya sendiri main ke kampung ini," kata Kasih sambil mencuri pandang ke arah Bayu Pamungkas. "Tidak mungkin Mas Bayu meninggalkan saya seorang diri, Mbak. Saya kan istrinya," ucap Mutia yang ingin menegaskan bahwa Bayu sudah ada yang punya. Senyum menyungging keluar dari bibir Kasih. Lagi-lagi, ia hanya melirik Bayu dan tidak menghiraukan perempuan kota tersebut. Setelah itu, Kasih memutuskan untuk pergi dan melambaikan tangan dengan memanjanya ke arah Bayu saja. "Permisi, Mbak, Pak De." Mutia mulai menaruh curiga, sebab
Arah tatapan suaminya masih saja membuntuti Kasih hingga ke ujung pandangannya. "Kamu kenal Mas siapa dia?" tanya Mutia yang didiamkan oleh Bayu untuk beberapa saat. "Tidak terlalu. Kalau dihitung-hitung, baru 2 kali aku bertemu," jawab Bayu, dan ia sama sekali tidak berbohong. "Oh," Mutia menatap penuh curiga. Setelah Kasih berlalu, Bayu kembali mengajak Mutia untuk berjalan menelusuri pemukiman di pedesaan. Saat ini suasana hati Mutia menjadi buruk akibat cemburu. Dia tidak terima karena merasa suaminya telah digoda oleh wanita lain tepat di hadapannya. Mutia melihat wajah Bayu, pria itu sumringah dan juga berbinar. Bahkan terkadang ia senyum-senyum sendiri sepanjang perjalanan. Beberapa kali Mutia mencoba untuk memanggil suaminya itu. Namun wajah Bayu berubah menjadi masam dan menekuk ketika melihat dirinya. "Mas, kamu kenal sama perempuan tadi?" tanya Mutia sekali lagi. "Enggak," jawab Bayu singkat, seolah ia sangat malas untuk bercerita ataupun mengobrol tidak seperti biasanya. "Terus, kenapa kamu senyum-senyum ke dia dengan cara seperti itu, Mas?" Mutia terus bertanya, sebab api cemburu sudah membakar hatinya. Namun Bayu hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Mutia. Entah apa yang ada di pikiran Bayu, apakah tidak ingin membuat keributan atau akibat terkena mantra dari Kasih. Menjelang siang, sinar matahari sudah mulai terik. Namun udara di sekitar pedesaan tetap saja sejuk. Tidak terasa matahari yang tajam telah menyengat kulit. Hal seperti ini termasuk jarang ditemukan di perkotaan. Tak lama perut keduanya keroncongan. Jam menunjukkan waktu makan siang. Bayu mencoba mencari warung yang bisa dikunjungi untuk menikmati makan siang. Ketika sedang mencari tempat yang bagus, Hamid kembali bertemu dengan keduanya. "Loh, Mas Bayu masih keliling kampung toh?" tanya Hamid saat mendekat ke arah mereka. Mas, iya, saya lagi cari warung, mau makan siang," balas Bayu, dan dia terkesan lebih bersemangat bercakap-cakap dengan laki-laki tersebut dibandingkan Mutia. "Wah, kebetulan nih, saya juga lagi cari makan buat di rumah, gak jadi masak soalnya," jawab Hamid, dan wajahnya terlihat sangat bersahabat. "Ada rekomendasi nggak, Mas? Warung yang enak di mana?" "Ikut saya aja, Mas, Mbak. Saya mau ke warung Bu Lastri. Makanannya enak-enak," ajaknya. Mereka bertiga berjalan kaki meneruskan langkah menuju ke warung Bu Lastri yang ternyata tidak jauh dari tempat tinggal Bayu dan Mutia. Hanya saja warung ini masuk ke dalam gang sehingga tidak terlihat dari luar. "Ini Mas tempatnya," tunjuk Hamid ke sebuah warung kayu yang cukup luas. "Aman gak, Mas?" tanya Mutia yang selama ini sangat peduli dengan kebersihan makanannya. Bayu hanya mengangguk tanpa menatap wajah istrinya. "Ini Mas, makanan rumahan," tunjuk Hamid ke arah etalase makanan di warung Bu Lastri yang sudah berjajar rapi. Bayu dan Mutia tampak terkejut dengan aneka makanan yang bagi mereka jarang ditemui di kota. Kebiasaan orang kaya tentu saja adalah makanan restoran yang serba mahal, dan tentu saja berbeda cara menyajikannya dengan makanan perdesaan. "Mau makan apa, Mas?" tanya Hamid agar Bayu dan istrinya tidak tegang. "Ada sayur lodeh, tempe, dan ini tumis togenya enak sekali." Bayu tampak tergoda dengan tawaran Hamid. Akhirnya ia memilih sayur lodeh, tempe, ayam goreng bumbu, sambal, dan juga kerupuk kulit. Sementara Mutia memilih tauge sayur kangkung, ikan, dan juga sambal terasi. Pada suapan pertama,
Bayu cukup terkejut dengan rasanya. Menurutnya, ini merupakan rasa yang sangat lezat dan tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Begitupun di lidah Mutia. Rasa lezat khas bumbu pedesaan yang sederhana namun kaya berhasil membuatnya tersenyum bahagia. Seolah beban hidup tak pernah menghampiri kisahnya. Bayu dan Mutia tampak langsung melahap semua makanannya dengan cepat, hingga tidak tersisa. Hamid yang berniat untuk membungkus, akhirnya ikut makan di sana. Setelah itu barulah ia membungkus untuk istrinya. "Wow, cepat amat makannya, Mas. Lapar ya?" goda Hamid sambil melihat Bayu yang sudah merampungkan makanannya. "Enak banget, Mas. Ini saya jarang ketemu yang begini di kota," jawab Bayu dengan tatapan berbinar bagaikan anak kecil bertemu dengan mainan baru. "Iya, Mas. Saya juga belum pernah ketemu makanan begini di kota," timpal Mutia yang menyetujui perkataan sang suaminya. "Walaupun biasanya daging dan ada makanan penutupnya, tapi tetap saja berbeda." Hamid tertawa terbahak-bahak. Baru kali ini dia bertemu dengan orang kota yang sangat senang makan masakan khas pedesaan. Mutia dan Bayu terkesan lugu, dan mereka juga sangat senang berbaur dengan orang lain. "Kenapa pada ketawa ini?" tanya Bu Lastri yang baru saja keluar dari ruang belakang. Bu Lastri, Mas Bayu sama Mbak Mutia ini lahap tenan makan masak ibu. Jelas Hamid memperlihatkan alasannya saat tertawa begitu keras. "Masa iya? Padahal ini semua hanya makanan rumah loh," jawab Bu Lastri merendah. "Masakan rumahan, tapi enaknya bisa begini. Top." Hamid memberikan 2 jempol kepada Bu Lastri. "Dasar tukang gombal." Bu Lastri memukul pundak Hamid lembut. Tawa seru terdengar di warung sederhana milik Bu Lastri. Obrolan manis pun mencuat seperti balon-balon kecil nan mengudara. Rasanya Bayu dan Mutia akan betah di tempat ini sebab warganya begitu baik dan suasana makanannya sangat sesuai selera. Setelah menikmati makan siang, Bayu membayar semua yang mereka nikmati, termasuk makanan milik Hamid dan istrinya. Tidak lama kemudian mereka berpisah menuju ke kediaman masing-masing. Setibanya di villa, Mutia masuk lebih dulu. Namun pikirannya langsung terganggu mengingat kamar mandi yang akan segera ia masuki saat ini untuk membersihkan diri. Tiba-tiba Bayu memeluk Mutia dari belakang dan mencubu lehernya. Ini membuat hasrat Mutia naik dan hatinya berdesir. Tak ingin membuang waktu, Bayu mulai memainkan tangannya pada tubuh indah Mutia. Sejenak perempuan ini bisa melupakan kekhawatirannya atas semua kejadian mistis yang ia alami di tempat ini. "Mas, aku belum mandi." "Kamu tidak perlu mandi sayang, sudah wangi kok." "Masa sih?" "Iya," jawab pria tampan tersebut. Kemudian ia bergegas untuk menggendong Mutia dan membawanya masuk ke dalam kamar. Di sini Bayu semakin ganas memanjakan Mutia. Setiap sentuhan tangan Bayu membuat perempuan itu menjadi makin bergairah. Namun Bayu tidak melihat wanita di depannya ini seperti Mutia. Ia seolah melihat sosok kasih yang sedang bercinta dengannya. Sementara di sebuah kamar di dalam ruang cukup mewah, Kasih tertidur di ranjang dan tidak mengenakan busana sama sekali. Tubuhnya tampak berkeringat seolah sedang memuaskan hasrat hanya dengan bayangan pria idolanya. Gadis ini telah jatuh hati dan ia benar-benar ingin memiliki ibu seutuhnya. Matahari malu-malu menyeruak di antara pepohonan di desa Kembang Mati. Tanah yang masih basah akibat embun seolah memberikan bahwasanya
hari telah berganti. Kicauan burung di antara pepohonan di sekitar pedesaan menjadi kidung penyambutan Arunika di ufuk timur. Mutia sudah sibuk dengan kegiatan di dalam villa. Gadis cantik berambut hitam nan manis ini mempersiapkan sarapan untuk sang suami yang masih tertidur lelap di kamar. Mutia sudah rapi dan wangi. Dia memberanikan diri untuk mandi meski masih ada sisa-sisa ketakutan. Perempuan itu pun menyeduh teh untuk menenangkan hatinya, sebab kegundahan masih menyeruak di dalam jiwa. Peristiwa mistis yang dia alami malam sebelumnya membuat dirinya tidak bisa tenang. Mutia memikirkan kronologis yang dia alami. Berada di teras belakang dengan taman yang cukup indah dan hijau. Lalu ia mencoba membayangkan mimpi yang dialami 2 malam sebelumnya. Siapa dia? Gumam Mutia masih mengingat mimpi semalam. Kenapa begitu nyata? Mutia mulai menelisik satu persatu kejadian dalam mimpi. Suara jeritan minta tolong pun masih terngiang-ngiang di telinganya. Usaha Mutia untuk menolong gadis jelita itu gagal. Tiada daya dan upaya yang bisa dilakukannya detik itu. Siapa dia? Kenapa dia dibuang? Gumam Mutia. Kemudian wanita ini memutuskan untuk berjalan di area taman, sembari membawa cangkir teh hangatnya. Tidak lama Bayu terbangun dari tidurnya. Dia menemukan sang istri tidak ada di sampingnya. Sontak, Bayu langsung beranjak dari tempat tidurnya dan keluar dari kamar. Pria tampan ini mencoba ke ruang tamu, namun tidak ada sosok Mutia di sana. Khawatir, Bayu berpindah ke ruang makan dan dapur. Ketika Bayu hendak memasuki ruang tersebut, ia melihat sang istri berada di taman. Untuk sesaat, Bayu menghela nafas lega. Bayu memperhatikan Mutia dari belakang. Sang istri tampak sedang menikmati suara air terjun mini di kolam taman belakang villa. Tak lama, ia bergerak menuju ke arah Mutia dan memeluknya. Kamu sudah bangun, sayang? Tanya Bayu ketika telah mendekap Mutia. Kemudian perempuan itu menoleh ke arah suaminya dan senyum kecil pun terpasang jelas di sudut bibirnya. Keluh Mutia. Kamu kenapa, sayang? Tanya Bayu kepada sang istri. Apa ada yang mengganggu atau mengacaukan pikiranmu? Atau kita mau pindah dari sini? Tanyanya tanpa jeda, tetapi Mutia hanya terdiam. Perempuan cantik ini menghela napas panjang. Aku enggak apa-apa, Mas. Mutia akhirnya menjawab pertanyaan sang suami setelah terdiam beberapa detik. Saat ini membuat Bayu sedikit tenang. Mandi dulu, Gi, Mas. Aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Mutia berbalik memandang wajah suaminya dan memegang pipinya. Kamu sudah mandi? Tanya Bayu sedikit menggoda Mutia. Sudah dong, Mas. Aku tadi mandi duluan. Soalnya semalam kan kita bercinta. Jawab Mutia dalam senyum. Apa? Wajah Bayu menekuk seolah dia lupa akan kejadian tersebut. Apa? Dasar nakal. Baru pertama kali kamu melakukannya dengan cara seperti itu, Mas. Tapi luar biasa sekali. Puji Mutia, tetapi Bayu masih terkesan penuh kebingungan. Thanks. Sahut Bayu sambil mengulum senyumnya dan berpikir keras. Udah mandi sana. Pinta Mutia karena Bayu tak kunjung bergerak untuk membersihkan dirinya. Cuaca cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan tebal bergerak dan berdiri seperti payung bagi Mutia. Tak lama, perempuan itu kembali tenggelam dalam lamunannya. Ia terpengaruh untuk memikirkan kenapa kejadian di dalam mimpinya begitu nyata. Tolong ya Allah. Suara wanita asing itu tiba-tiba terdengar di telinga Mutia. Sontak,
Perempuan ini berbalik arah mencari sumber suara di sekitar teras rumah. Namun, hasilnya kosong, sebab ia tak melihat siapapun berada di sana. Sedang fokus dalam pencarian, sebuah tangan menghampiri pundak Mutia. Ia terkejut hingga terperanjat dan tersesat. "Mas, kamu sudah selesai mandi?" tanyanya yang berharap bahwa sentuhan itu berasal dari suaminya. Namun, ketika ia menghadap ke belakang, tak ada siapapun di sana. "Ah?" Wajah Mutia tertekuk penuh keterkejutan. "Allah!" Suara lirih dan juga bayangan wanita dibuang ke dalam jurang kembali muncul di hadapan Mutia. Dan kali ini lebih jelas terlihat di depannya. Badan Mutia bergetar, cangkir teh yang ia pegang pun terjatuh, hingga airnya berserakan di lantai. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Bayu yang sudah berada di teras belakang. Kali ini, ia bergerak dengan cepat karena melihat tubuh istrinya membeku tetapi gemetar. "Kamu kenapa, sayang?" Bayu kembali bertanya kepada istrinya. "Mas." "Iya, Mutia, aku di sini. Ada apa lagi?" "Nggak apa-apa, Mas. Mungkin aku lapar." Gilah Mutia agar tak dikatakan gila oleh suaminya. "Astaga, apa aku terlalu lama mandinya?" tanyanya yang merasa bersalah. Bayu segera membawa Mutia ke ruang dapur. Tak jauh dari meja makan, dia mendudukkan sang istri di kursi di hadapannya. Lalu pergi mengambil sarapan yang sudah dibuat oleh Mutia karena masih berada di atas kompor. Kemudian Bayu duduk di depan sang istri untuk menyuapinya. Entah bagaimana, pagi ini pikiran Bayu kembali fokus kepada Mutia. Seolah apa yang Kasih lakukan sebelumnya sirna. Seolah ada hubungannya dengan awan hitam yang melindungi kepala Mutia sebelumnya. "Kamu kenapa, sayang? Apa kamu tidak senang di sini?" tanya Bayu sambil menikmati sarapan buatan Mutia. "Di sini banyak villa lain. Aku dengar di dekat rumah Kasih juga ada. Malah lebih bagus dan mewah," selorohnya, tapi ini tidak membuat Mutia bahagia. Setelah itu, pria tampan ini terus menceritakan tentang banyak hal kepada Mutia. Intinya, ia ingin istrinya bahagia dan melupakan semua beban hidup yang telah diberikan oleh mamanya, Nyonya Amelia. Lagi-lagi Mutia tidak meresponnya. Tangan Mutia yang menyuapkan sarapan ke dalam mulutnya seolah terkontrol otomatis. Tatapan kosong Mutia membuat Bayu kian kebingungan. Dia pun akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan istrinya. "Sayang, kamu pindah dari sini?" tanya Bayu sekali lagi untuk memastikan, sembari menggenggam tangan Mutia erat-erat. "Di dekat rumah Kasih, vilanya lebih ramai daripada di sini. Kamu bisa bersenang-senang dengan ibu-ibu lainnya." Gumam Mutia. "Ingat ya sayang, aku mengajak kita ke sini biar kita lebih tenang dan jauh dari ocehan mama. Kalau kamu gak suka sama lingkungan desa, kita bisa pergi dan mencari tempat lain, sayang." Bayu membujuk Mutia, namun tetap saja dijawab dengan gelengan kepala. "Ya sudah, kalau kamu memang mau tetap di sini." Bayu menyelesaikan sarapannya dan mencuci piring dan gelas yang digunakan olehnya dan juga Mutia. Sedangkan Mutia masih tetap duduk di ruang makan dan menatap jauh ke depan. "Sayang, gimana kalau setelah ini kita cari ibu yang sedang hamil dan anaknya bisa kita adopsi?" tanya Bayu sembari mencuci piring. Tak kunjung mendapatkan jawaban, Bayu kembali duduk berseberangan dengan Mutia. "Sayang, bagaimana kalau kita segera mencari anak untuk diadopsi?"
Nada yang keluar dari mulut Bayu menggema. Saat itu Mutia memang mendengar suara, tetapi bukan milik suami tercinta. Kalimat yang masuk ke dalam gendang telinganya adalah, "Seret dia ke sini." Kemudian secara misterius mimpi semalam terulang kembali di dalam kepalanya. Setelah kejadian tersebut, pandangan Mutia kembali gelap. Dahi Mutia terantuk meja makan persegi panjang yang terbuat dari kayu jati. Sampai-sampai ujung wajah perempuan ini terluka. Bayu yang terkejut langsung menggendong istrinya ke kamar dan memanggil penvila. Taburi garam di sekeliling ruangan agar terhindar dari hal berbau negatif. Letakkan juga bawang putih di bawah bantal untuk menghindari mimpi buruk di dalam tidur. Setelah itu, berdoalah agar Tuhan menjagamu dan tak terganggu oleh hal-hal negatif lainnya. Mutia membaca sebuah artikel tentang mimpi buruk dan energi negatif di sekitarnya. Kemudian ia melakukan apa yang postingan itu uraikan agar mendapatkan ketenangan. 1 minggu telah berlalu sejak Mutia memimpikan hal mengerikan tentang gadis yang dibuang hidup-hidup ke dalam sebuah lubang di sisi air terjun. Untuk saat ini kejadian-kejadian mistis sudah sangat jarang dialami olehnya. Meski beberapa kali mimpi mengenai gadis tersebut masih muncul, tetapi suara-suara misterius itu benar-benar menghilang. Mutia pun jadi lebih tenang dan senang berada di desa ini. Apalagi suasana dan juga keindahan pedesaan yang asri semakin memancarkan pesonanya. Pagi ini Mutia tampak sudah rapi dan wangi. Dia berniat untuk pergi ke pasar demi membeli beberapa bahan makanan segar. Sementara Bayu, ia baru saja terbangun. Wajahnya masih sayu dan cukup lelah setelah tugas sebagai suami istri ditunaikan semalam. "Mas, kamu mau ikut ke pasar?" tanya Mutia ketika melihat sang suami keluar dari kamar. "Pasar? Kayaknya aku enggak ikut, sayang. Hari ini ada pekerjaan yang harus aku selesaikan dengan cepat," sahut Bayu sambil mengucap kedua mata dan merapikan rambutnya. "Oh, sudah dihubungi sama Astrid?" tanya Mutia yang masih belum ingin beranjak pergi. "Sudah. Ini tadi Astrid ngechat. Nanti aku juga bakalan meeting via telepon. Berkasnya juga sudah sampai kemarin sore," jawab Bayu lalu menguap. Masih ngantuk keluhnya. "Ya sudah, aku ke pasar dulu ya, Mas." Mutia keluar dari villa setelah berpamitan dengan sang suami. "Oh iya, kamu ini mau dimasakin apa?" tanya perempuan cantik itu sambil menghentikan langkahnya. "Apa saja, kalau itu kamu yang masak pasti enak," puji Bayu sambil melempar senyumnya. "Baiklah," kata Mutia dan ia segera berjalan kaki menuju pasar. Tidak berapa lama, istrinya Hamid lewat menggunakan sepeda motor. "Mbak Mutia, mau kemana?" tanyanya sambil menghentikan kendaraan tersebut. Mbak, ini saya mau ke pasar," jawab Mutia yang masih mempertahankan senyumnya. "Bareng saya aja, Mbak. Saya juga mau ke pasar," ajak istri Hamid terlihat sungguh-sungguh. "Beneran? Gak apa-apa, Mbak?" tanya Mutia lagi. "Iya, gak apa-apa kok, Mbak Mutia. Saya sudah ahli, tenang saja," kata wanita desa tersebut sembari tersenyum. Akhirnya Mutia naik ke atas motor. Sedetik kemudian, istri Hamid langsung tancap gas menuju ke pasar. Di tengah jalan Mutia melihat area lapangan bola yang luas sedang sibuk menyiapkan sesuatu. Ia cukup penasaran dengan kegiatan tersebut. "Mbak,
Di sana bakalan ada acara apa? Tunjuk Mutia ke arah lapangan. Oh, itu pasar malam. Nanti malam rencananya sudah mau dibuka. Datang, Mbak. Seru loh. Pasar malam. Baru mau dibangun, Mbak. Iya, Mbak. Tapi tenang saja. Bentar lagi juga selesai itu. Pasar malam ini biasanya dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Acaranya cuma seminggu. Jadi sayang kalau dilewatkan. Soalnya barang di sana lucu dan murah-murah. Iya. Setibanya di pasar, Mutia membeli beberapa bahan masakan untuk makan hari ini. Walaupun suka dengan masakan warung desa, tetapi ia memang lebih senang memasak makanannya sendiri daripada membeli makanan tak jadi. Meski terkadang dia cukup malas untuk memasak. Kini Mutia tampak asik memilih sayur, ikan, daging, dan juga bumbu-bumbu lainnya. Bahkan ia tidak sadar jika ada mata tajam yang melihatnya dari kejauhan. Dari tatapannya, tampak sekali kecemburuan yang besar, disusul dengan senyum licik di sudut bibirnya, seolah berharap Mutia akan menderita. Tanpa tahu alasannya, tiba-tiba saja Mutia bergidik ngeri. Tengkuknya berasa sangat dingin dan bulu-bulu halus itu pun berdiri. Sontak saja Mutia menoleh ke belakang dan ke samping, sebab ia merasa ada yang memperhatikannya. Namun sayang, ia tidak menemukan orang tersebut. Akhirnya Mutia memutuskan menyudahi belanjanya dan pulang bersama istrinya Hamid. Dengan tergesa-gesa, Mutia masuk ke dalam villa. Dari kejauhan, ia mendengar sang suami masih sibuk dengan telepon dan tampak sedang berkoordinasi dengan anak buahnya di kota. Mutia pun mengalah sebab ia tidak berani mengganggu jika suaminya sedang serius bekerja. Walau waktu makan siang tiba, Mutia menyajikan aneka dari beberapa menu lezat dan bergizi. Bayu yang tampak ingin beristirahat sejenak dari kerjanya mulai tergiur akan aroma dari dapur yang bersumber dari makanan dan berasal dari tangan istrinya. Wah, Bayu mendekati Mutia yang sudah siap menyajikan aneka masakan di atas meja makan. Kamu masak apa saja sayang? Siang ini sayang? Sepertinya lezat. Terka Bayu dalam pujian tulus setelah melihat makanan yang terhidang. Ada banyak sayuran segar, ikan bakar, dan juga ayam balado. Cobain ya mas. Mutia mengambil secubit daging ikan bakar lalu menyuapi ke dalam mulut suaminya. Kata perempuan itu penuh kasih sayang. Wow, pujinya sambil menganggukkan kepala. Setelah itu masih dalam posisi berdiri, Bayu langsung mencoba sayuran segar yang dibuat salad oleh Mutia. Sontak matanya berbinar dan Mutia sudah paham benar dengan tabiat suaminya jika bertemu makanan enak. Iya, matanya menyala dan kakinya bergerak-gerak keasikan. Duduk, jangan berdiri, pinta Mutia sambil menatap suaminya. Enak sayang. Bayu memberi pujian sekali lagi. Mutia bahagia, bibirnya melengkung sempurna. Mas, nanti ke pasar malam yuk, ajak perempuan cantik itu sambil memajukan wajahnya. Ngapain malam-malam ke pasar? Enggak di sini aja, jawab Bayu. Ayolah mas, katanya mau menikmati suasana pedesaan. Ini ada kesempatan, ajak Mutia dengan manjanya. Satu lagi, pasar malam itu beda dengan pasar yang bisa kamu kunjungi. Masa sih? Iya mas, Mutia terus meyakinkan. Besok aja ke pasarnya kak, ke pasarnya. Kan kamu juga udah beli bahan masakan, banyak lagi.
Bayu tetap menolak. Ih, ya ampun, bukan pasar itu, Mas. Ini pasar malam, Mas. Kayak festival-festival gitu. Mungkin Dufan Mini. Jelas Mutia yang sebenarnya sama tidak tahunya dengan Bayu Pamungkas. Bayu melihat dahi. Dufan, ada permainan. Iya, ayo Mas, kita ke sana. Mutia menggelayut manja di tangan Bayu. Hal ini membuat Bayu menjadi luluh dan menyetujui permintaan istrinya. Sore menjelang malam, Bayu dan Mutia sudah bersiap-siap untuk berangkat ke pasar malam. Bahkan, pria itu sudah berada di teras luar menunggu istrinya. Tidak berapa lama mereka berangkat ke pasar malam dengan mobil mewah milik pria tampan itu. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan beberapa orang warga sekitar yang juga berniat pergi ke pasar malam. Tampaknya Mutia sangat tertarik untuk mengunjungi pasar malam tersebut. Mungkin karena ini baru pertama kali dalam hidupnya dalam menikmati pesta rakyat. Dari kejauhan, riuh pasar malam pun sudah terasa. Lampu berwarna-warni dan juga suara heboh dari pembawa acara terdengar memekakan telinga. Perempuan cantik itu sudah tidak sabar untuk datang bersenang-senang. Setelah turun dan memarkirkan kendaraan, ia berjalan setengah berlari sambil menarik tangan Bayu agar segera sampai di puncak acara. Ketika sampai di lapangan, Bayu juga cukup tertarik dengan keriuhan pesta rakyat kali ini. Sama seperti Mutia, pria itu baru pertama kali menikmatinya. Dulu Bayu memang sering ke Dufan, tapi pasar malam ini benar-benar memiliki kesan yang berbeda. Ayo Mas, kita ke stand permainan, ajak Mutia yang masih awet menggenggam dan menarik tangan suaminya. Iya sayang. Mereka berdua pun langsung mengunjungi stand tembak boneka. Saat ini Mutia dan Bayu mencoba untuk mendapatkan hadiah utama. Namun setelah beberapa kali melakukannya permainan, Bayu hanya berhasil membawa boneka kecil dan juga sebuah permen. Walau begitu, mereka terlihat cukup asik saat mengikuti permainan tersebut. Setiap Bayu gagal melakukan tembakan, Mutia tertawa keras, begitupun sebalik. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya agar kalian selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.